Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rohma, mahasiswi STKIP Babu Najah, jurusan Pendidikan Anak Usia Dini semester 7. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas manajemen penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Dosen pengampu Bapak Fatullah MM. Di video ini saya akan membahas tentang manajemen kurikulum pendidikan anak usia dini. Ada 7 ruang lingkup manajemen pendidikan anak usia dini. Yang pertama, manajemen kurikulum PAUD. Yang kedua, manajemen pendidik dan tenaga pendidik. Yang ketiga, manajemen anak didik di lembaga PAUD. Yang keempat, manajemen sarana dan prasarana. Yang kelima, manajemen desain lingkungan sekolah. Yang keenam, manajemen proses input dan output PAUD. Yang ketujuh, manajemen pengawasan PAUD. Manajemen kurikulum PAUD adalah pengelolaan yang dilakukan dengan efektif terhadap seperangkat bahan ajar untuk anak usia 0 sampai 6 tahun guna mencapai tumbuh kembang optimal. Teknis kurikulum PAUD yang direncanakan untuk kegiatan yang diberikan dengan edukasi seperti kedisiplinan, aktivitas individu atau kelompok, istirahat, makan cemilan, bermain di dalam kelas, bermain di luar kelas, belajar dengan guru bersama-sama, dan lain sebagainya. Ada 3 metode untuk mengembangkan kurikulum PAUD. Pertama, sebuah model kedewasaan atau pendekatan proses pematangan. Bahwasanya setiap anak dilahirkan pasti memiliki sifat masing-masing. Jadi, pendidik harus semakin lebih dekat lagi dengan anak agar si anak semakin terarah dan semakin memiliki sifat yang lebih baik lagi. Yang kedua, pendekatan tingkah laku lingkungan. Dalam pendekatan tingkah laku lingkungan ini, pendidik atau pengajar harus berhasil mengubah tingkah laku si anak agar anak didik jika anak dapat mengendalikan peristiwa yang terencana dan tidak terencana. 3. Pendekatan. Pendekatan ini menyatakan bahwa perkembangan anak dari kombinasi antara lingkungan dan kredibilitas. Aktivitas dalam manajemen kurikulum PAUD, serangkaian kegiatan yang biasa dilakukan di sekolah dalam manajemen kurikulum PAUD. Jadi, serangkaian kegiatan yang dilakukan di sekolah itu seperti belajar dan bermain bersama teman-teman yang lain. Harus dibimbing oleh seorang guru atau pendidik di sekolah tersebut. Pada kegiatan ini biasanya diadakan rapat seluruh guru dan kepala sekolah, mengamati dengan pembuatan rencana kurikulum yang termasuk RPPM, RPPH, melakukan pengorganisasian kurikulum, misalnya pembagian jadwal mengajar, jadwal pelajaran, pembagian tugas, pembagian tanggung jawab, dan struktur organisasi, dimulai dari kepala sekolah, bendahara, guru kelas, sekretaris, dan guru-guru pengawas lainnya. Melakukan pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum pasti terlaksanakan melalui belajar dan bermain baik di dalam sekolah maupun di luar ruangan sekolah. Mengadakan pengawasan dan evaluasi kurikulum. Sekolah PAUD perlu menetapkan standar alat ukur yang akan menjadi pengawasan kurikulum. Selanjutnya, melakukan perbaikan untuk pengembangan kurikulum di masa yang akan datang. Sedangkan kurikulum di desa atau di PAUD desa itu susah memiliki bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum K13. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.